Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radifa Dunardi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan masalah, dan hipotesis dari jurnal kelompok saya. Rumusan masalah yang pertama, apakah motivasi kerja X1 secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja Z? 2. Apakah persaingan kerja X2 secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja Z? 3. Apakah kepuasan kerja Z secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja Y? 4. Apakah motivasi kerja X1 secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja Y? Dan tujuan masalah yang pertama, untuk mengetahui apakah motivasi kerja X1 secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja Z. 2. Untuk mengetahui apakah persaingan kerja X2 secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja Z. 3. Untuk mengetahui apakah kepuasan kerja Z secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja Y. 4. Untuk mengetahui apakah motivasi kerja X1 secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja Y. Dan selanjutnya hipotesis yang pertama, H1 sama dengan motivasi kerja X1 dan persaingan kerja X2 berpengaruh terhadap kepuasan kerja Z. 2. H2 sama dengan kepuasan kerja Z berpengaruh terhadap produktivitas kerja Y. 3. H3 sama dengan motivasi kerja X1 dan persaingan kerja X2 berpengaruh terhadap produktivitas kerja Y. 4. H4 sama dengan motivasi kerja X1 dan persaingan kerja X2 melalui kepuasan kerja Z berpengaruh terhadap produktivitas kerja Y. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian teori, di mana kajian tersebut berisi variabel-variabel teori yang ada dalam jurnal. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu produktivitas kerja, yaitu Y. Pengertian produktivitas kerja menurut Hasibuan 2018 adalah perbandingan antara output dengan input, di mana outputnya harus mempunyai nilai tambah dan teknis pekerjaannya yang lebih baik. Yang kedua ada motivitas atau X1, yaitu menurut Greenberg dan Baron dalam Wibowo 2011 berpendapat bahwa motivitas merupakan serangkaian proses yang membangkitkan aurus, mengarahkan diri dan menjaga maintain perilaku manusia menuju pada pencapaian tujuan. Yang ketiga yaitu ada persaingan kerja. Persaingan kerja merupakan persaingan dari 2 atau lebih orang untuk tujuan yang sama. Yang keempat, kepuasan kerja. Menurut Sustisno 2018, kepuasan kerja adalah suatu sikap pegawai terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja, kerjasama atau pegawai imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang mengangkut faktor fisik dan psikolog. Yang kelima, tema intervening. Di sini saya akan menjelaskan hipotesis yang pertama, yaitu H1 sama dengan motivasi kerja X1 dan persaingan kerja X2 berpengaruh terhadap kepuasan kerja Z. Analisis dan pembahasan yang pertama yaitu hasil uji F-hitung. Dari hasil output SPSF diperoleh persamaan regresi linear berganda Z sama dengan min 0,129 dikurangi min 0,307 ditambah E. Berdasarkan persamaan regresi berganda, terlihat bahwa nilai konstanta sebesar 51.129, artinya jika variabel kepuasan kerja tidak dipengaruhi oleh variabel motivasi kerja dan persaingan kerja, maka kepuasan kerja dinilai sebesar 51.129 kali. Nilai koefisien beta untuk variabel motivasi kerja adalah sebesar
min 0,129, artinya setiap kenaikan variabel motivasi kerja sebesar 1%, maka kepuasan kerja akan meningkat sebesar 12,9% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Selanjutnya ada uji signifikan simultan. Dari hasil output SPSF untuk kriteria uji F dilakukan A sama dengan 5% dengan dua arah 0,025, nilai F pada DK sama dengan 3-1 sama dengan 2, dan untuk nilai N sama dengan 35 dikurangi 3 sama dengan 32 adalah 3,27. Maka dapat diambil keputusan menerima atau menolak hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis berpengaruh secara simultan, pengaruh motivasi kerja dan persaingan kerja terhadap produktivitas kerja diperoleh nilai F hitung 1692 lebih besar dari T tabel 3,27 dengan signifikan 1692, sig lebih besar 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, motivasi kerja dan persaingan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai IAIN Madura. Selanjutnya ada uji signifikan parsial. Dari hasil uji output SPSF, kriteria pengambilan keputusan menggunakan taraf nyata 5% untuk uji dua arah 0,025 dengan derajat bebas DF sama dengan 35 dikurangi 2 sama dengan 33. Nilai tabel dengan taraf nyata 0,025 dan DF sama dengan 33 adalah 2,042. Berdasarkan tabel hasil pengujian hipotesis pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja diperoleh nilai T hitung min 0,753 lebih kecil dari T tabel 2,042 dengan signifikan 0,457 atau sig lebih besar dari 0,05, maka HA ditolak dan HO diterima. Artinya motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai IAIN Madura. Pengaruh persaingan kerja terhadap kepuasan kerja. Kriteria pengambilan keputusan menggunakan taraf nyata 5% untuk uji dua arah 0,025 dengan derajat bebas DF sama dengan 35 dikurangi 2 sama dengan 33. Nilai tabel dengan taraf nyata 0,025 dan DF sama dengan 33 adalah 2,042. Berdasarkan tabel hasil pengujian hipotesis pengaruh persaingan kerja terhadap produktivitas kerja diperoleh nilai T hitung min 1793 lebih kecil dari T tabel 2,042 dengan signifikan 0,082 atau sig lebih besar dari 8,05, maka HA diterima dan HO ditolak. Artinya persaingan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai IAIN Madura. Yang terakhir, koefisien determinasi memperlihatkan bahwa nilai R square sebesar 0,096 atau 09,6%, yang berarti bahwa persentase pengaruh variabel independen atau motivasi kerja dan persaingan kerja terhadap kepuasan kerja adalah sebesar nilai koefisien determinasi atau 09,6%, sedangkan sisanya 90,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengujian hipotesis yang kedua. Informasi yang ditampilkan pada hasil regresi berganda adalah persamaan regresi berganda antara variabel independen X terhadap variabel independen Y yang dapat diformulasikan dalam bentuk tabel output SPSS yang dapat disimpulkan. Yang pertama, nilai konstanta sebesar 5233, artinya jika variabel produktivitas kerja tidak dipengaruhi oleh variabel kepuasan kerja, dinilai sebesar 5233 kali. Yang kedua, nilai koefisien beta untuk variabel kepuasan kerja
adalah sebesar minus 0,126. Artinya, setiap kenaikan variabel kepuasan kerja sebesar 1%, maka produktivitas kerja akan meningkat sebesar 12,6% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Selanjutnya, yaitu uji signifikan parsial. Pengaruh kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja. Kriteria pengambilan keputusan menggunakan taraf nyata 5% untuk uji dua arah 0,025 dengan derajat bebas atau DF sama dengan 35 dikurangin 2 sama dengan 33. Nilai tabel dengan taraf nyata 0,025 dan DF sama dengan 33 adalah 2,042 atau 2042. Jika T-hitung lebih besar dari T-tabel atau 2042 atau minus T-hitung lebih kecil dari T-tabel atau minus 2,042, maka HA dapat diterima atau berpengaruh. Namun jika tabel kurang dari minus 2,042 atau lebih kecil dari T-hitung, lebih kecil dari T-tabel 2,042, maka HA diterima atau tidak berpengaruh. Berdasarkan tabel hasil pengujian hipotesis pengaruh kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja, diperoleh nilai T-hitung minus 0,068 lebih kecil dari T-tabel atau lebih kecil dari tabel 2,042 dengan signifikan 0,547 dengan atau lebih besar dari 0,05, maka HA ditolak dan HA0 diterima. Artinya, kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai IAIN Madura. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Dari output SPSS dapat kita lihat bahwa nilai R square sebesar 0,011 atau 0,1,1%, yang berarti bahwa persentase pengaruh variabel intervening atau kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja adalah sebesar nilai koefisien determinasi atau 0,1,1%, sedangkan sisanya 98,9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Pengujian hipotesis ketiga. Pengujian analisis jalur ketiga bertujuan untuk mengetahui arah hubungan motivasi kerja dan persaingan kerja terhadap produktivitas kerja. Berdasarkan persamaan regresi berganda, terlihat bahwa nilai konstanta sebesar 51.950, nilai koefisien beta untuk variabel motivasi kerja sebesar 0,008, nilai koefisien beta untuk variabel persaingan kerja sebesar minus 0,183. Uji signifikan simultan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pengaruh secara simultan, pengaruh motivasi kerja dan persaingan kerja terhadap produktivitas kerja diperoleh, H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, motivasi kerja dan persaingan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai IAIN Madura. Yang kedua, uji signifikan parsial. Berdasarkan tabel hasil pengujian hipotesis pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja, diperoleh, HA ditolak dan H0 diterima. Artinya, motivasi kerja tidak terpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai IAIN Madura. Pengaruh persaingan kerja terhadap produktivitas kerja. Berdasarkan tabel hasil pengujian hipotesis pengaruh persaingan kerja terhadap produktivitas kerja, diperoleh, HA diterima dan H0 diterima, H0 ditolak. Artinya, persaingan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai IAIN Madura. Yang ketiga, koefisien determinasi. Berdasarkan tadi memperlihatkan bahwa nilai yang akhir dijelaskan bahwa variabel lain tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Untuk pengujian hipotesis ketiga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis ketiga membuktikan secara simultan motivasi kerja dan persaingan kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. Secara parsial, motivasi kerja dan persaingan kerja juga berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian hipotesis keempat. Yang pertama, ada pengaruh motivasi kerja X1 terhadap produktivitas kerja Y melalui kepuasan kerja Z. Berdasarkan hasil output SPSS, pengaruh motivasi kerja melalui kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja diperoleh koefisien jalur sebesar 0,008, pengaruh langsung sebesar 0,008, dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,022. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja melalui kepuasan kerja lebih besar dibandingkan pengaruh langsung dengan nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dengan signifikan 0,966 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya motivasi kerja di sini tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada pegawai YIN Madura. Yang kedua, di sini ada pengaruh persaingan kerja X2 terhadap produktivitas kerja Y melalui kepuasan kerja Z. Berdasarkan hasil output SPSS, pengaruh persaingan kerja melalui kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja diperoleh koefisien jalur sebesar 0,032, pengaruh langsung sebesar 0,032, dan pengaruh tidak langsung sebesar min 0,151. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, pengaruh persaingan kerja terhadap produktivitas kerja melalui kepuasan kerja lebih besar dibandingkan pengaruh langsung dengan nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dengan signifikan sebesar 0,309 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya di sini persaingan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada pegawai YIN Madura. Kesimpulannya, pengujian hipotesis keempat di sini membuktikan bahwa motivasi kerja dan persaingan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja melalui kepuasan kerja, di mana hasil ini menyimpulkan bahwa kepuasan kerja tidak dapat memediasi atau intervening hubungan motivasi kerja terhadap produktivitas kerja. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.